ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again, atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Oke. Haleluya, haleluya, shalom kekasih Tuhan. Hari ini Tuhan sudah luar biasa memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar. Dan saya percaya ada pesan Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita pada saat hari ini, untuk kita makin hari makin mengalami hal-hal yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib buat kita semua. Bahkan siang hari ini kita akan belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi kita semua orang yang percaya. Kekasih Tuhan, keajaiban Tuhan selalu akan terjadi kepada kita semua yang percaya. Keajaiban Tuhan terjadi kepada kita yang tinggal dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi yang paling menarik yang akan kita bahas pada saat sore atau siang hari ini adalah bagaimana ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita akan sama-sama belajar dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6. Dan saya akan bacakan demikian. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tapi saudara, seringkali kita membayangkan kejadian ajaib itu terjadi karena Tuhan dan kita yang percaya. Tapi kali ini kita akan belajar tentang partnership, tentang bagaimana kita bekerja sama satu dengan yang lain. Ayat tadi mengatakan demikian, bahwa tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana ketika mereka merencanakan sesuatu. Kata mereka ini bicara tentang kebersamaan. Milikilah partner, ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Milikilah partner untuk kita menjadi berhasil. Milikilah partner untuk mengalami hal-hal yang indah bersama dengan Tuhan. Jangan sendiri Bapak Saudara. Sebab kalau kita sendiri, kita akan mengalami bahaya. Kalau kita sendiri, kemungkinan untuk celaka lebih besar lagi. Jadi carilah partner. Pertama, partner untuk berdoa. Kedua, partner untuk berpikir. Yang ketiga, partner untuk kita bekerja. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dalam Pengkhotbah pada pasal yang keempat ayat yang ke-12 di sana disebutkan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ya, partnership itu penting untuk mengalami kemenangan. Partnership itu penting untuk kita menjemput hal-hal yang indah luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah sendiri. Sekali lagi, jangan pernah sendiri. Mari kita sama-sama mencari partner, mencari orang yang bisa kita ajak bekerja sama. Dan amat penting untuk kita punya seorang teman sahabat yang bisa kita ajak untuk berpartner. Sebab bahaya kalau nggak ada partner. Orang tuh kalau nggak punya partner, nggak punya teman untuk cerita, nggak punya teman untuk mencari solusi dalam masalahnya. Tidak ada teman untuk diminta bantuan. Itu bahayanya ketika seorang nggak punya partner. Tidak ada tidak ada supporting system dalam hidupnya. Makin tidak percaya diri, mudah stres dan depresi. Dan orang-orang seperti ini kita banyak menjumpainya.
Tidak peduli dia seorang hamba Tuhan, pendeta, aktivis, ataupun siapapun kita, ketika kita tidak memiliki teman, tidak memiliki partner, itulah yang akan terjadi. Dan itu sebabnya saya sangat berharap lewat firman Tuhan ini kita memiliki sahabat. Kita memiliki sahabat. Paling tidak kita menjadi sahabat yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Begini Bapak Saudara, seperti yang kita baca tadi dalam kitab Kejadian pada pasal yang ke-11. Ketika seseorang punya kesepakatan, seorang menjadi berpartner satu dengan yang lain, maka akan banyak hal yang bisa dilakukannya. Saudara, jangan pernah menyepelekan seorang teman, seorang partner, teman berpikir, teman bekerja, teman dalam doa, karena itulah yang akan membuat kita mengalami kekuatan dan bahkan hal-hal yang luar biasa kita bisa kerjakan. Please, jadilah pribadi-pribadi yang siap berpartner, siap menjadi partner. Itu penting sekali, sebab sekali lagi ketika kita menjadi orang yang berpartner satu dengan yang lain, maka kita sedang mengupayakan satu kata, kesehatian, kesatuan. Dan firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. 2 orang berdoa sepakat, aku akan melakukan, menjawab apa yang dia doakan. Inilah yang menjadi pesan penting buat kita semua. Iblis menginginkan kita mengalami keterpecah belahan dengan berbagai cara, dengan menanamkan curiga, menanamkan iri hati, menanamkan hal-hal yang membuat kita merasa direndahkan satu dengan yang lain, sehingga kita melupakan esensi keluarga Allah, melupakan esensi kebersamaan, melupakan esensi kesatuan, karena sebenarnya kita sedang menghadapi satu tantangan yang tidak ringan. Iblis ingin kita tidak bersatu. Iblis ingin kita tidak berpartner satu dengan yang lain. Iblis ingin kita tidak bekerja sama satu dengan yang lain. Ketika kita mulai dicurigai, ketika orang lain mencurigai kita, dan bahkan mungkin juga kita mencurigai orang lain, bisakah kita dengan indah bisa ngobrol, berbagi masalah, berbagi problema, berbagi solusi? Tidak akan. Tapi ketika kita memiliki hati yang sudah menyediakan diri menjadi sahabat yang baik, menjadi sahabat yang karib, maka kita akan mendapatkan teman. Kita akan mendapatkan kesempatan untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Seorang yang sahabat yang baik, seorang partner yang baik, maka dia tidak akan pernah mau diajak untuk bertengkar dan menjelekkan orang lain dengan kata-kata fitnah. Amsal 16 ayat yang 28 berkata begini, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, seorang penfitnah menceraikan sahabat yang karib. Kekasih Tuhan, ketika kita berpartner satu dengan yang lain, berpartner dengan keluarga, dengan tim kita, maka jangan sampai kita menjadi sahabat yang curang, sahabat yang memfitnah, dan ini yang berbahaya. Jadilah sahabat yang baik dengan kita mengatakan yang benar, dengan kita mengatakan yang baik untuk teman dan sahabat kita. Nah, dalam Amsal pada pasal yang ke-17 ayat 9 juga mengatakan demikian. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Tidak bisa dipungkiri ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita bisa saling tersinggung satu dengan yang lain, bisa kecewa dengan satu dengan yang lain. Tapi jangan sampai kita
menjadi menceraikan sahabat kita karena kita ini suka mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu. Sekali lagi, suka mengungkit kesalahan orang di masa lalu. Kesatuan dalam Kristus, kesatuan dalam keluarga Allah, kesatuan dalam partnership. Mari kita bisa mengingat kesalahan orang, tapi jangan menghakimi orang itu, tapi bahkan menerimanya. Sebab dia adalah keluarga kita. Keluarga kita, seorang keluarga menerima keluarga saudaranya yang lain, apapun situasi dan kondisinya. Siapkah saudara kekasih menjadi sahabat yang baik dengan memiliki kasih yang besar sehingga mampu menutupi pelanggaran sahabat kita? Ketika kita mulai menceritakan kesalahan orang lain, ketika kita menjelekkan kesalahan orang lain di hadapan orang yang lain, justru kita akan kehilangan sahabat-sahabat kita. Padahal partner kita yang akan membawa kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita tidak pernah bisa sendiri, sukses sendiri tidak bisa, saudara kekasih Tuhan. Nah, dan sahabat yang baik yang ketiga itu kualitasnya adalah seorang sahabat, Amsal 17 ayat yang ke-17, menaruh kasih setiap waktu. Ia menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Berpartnership berarti kita menjadi seorang sahabat yang baik, yang menaruh kasih setiap waktu, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran. Ini yang tidak orang suka. Sering orang menjumpai banyak teman, bisa diistilahkan segudang teman. Tapi ketika dia susah, gudangnya kosong. Karena kenapa? Temannya pergi semua. Sahabat yang baik, sahabat kita yang baik, atau kita yang menjadi sahabat yang baik, justru ketika saudara kita, partner kita, sahabat kita mengalami kesukaran, di sanalah kita dibutuhkan menjadi solusi, memiliki hati untuk berbagi solusi buat dia. Baru itu adalah seorang partner yang baik. Berpartner, menyediakan diri menjadi sahabat, akan membawa kita mengalami hal-hal yang indah sebagai kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, benar, hal-hal yang indah dan luar biasa. Nah, yang keempat, sahabat yang baik adalah Amsal pada pasal yang 19 ayat yang ke-6. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Yang keempat, seorang partner yang baik, kita mencari dan menjadi seorang partner yang baik adalah kita menjadi si pemberi, bukan si peminta. Katakan amin. Kita menjadi si pemberi, bukan si peminta. Kasih Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, semua orang suka dengan si pemberi, tapi tidak semua orang menjadi pemberi. Itu sebabnya jadilah sahabat yang baik dengan memiliki kualitas seorang pemberi. Ketika kita menjadi seorang pemberi, maka kita sedang menyediakan diri menjadi orang yang luar biasa, diberkati Tuhan. Hal-hal yang ajaib akan terjadi kepada seorang sahabat yang memiliki kualifikasi seorang pemberi. Ya, yang terakhir, yang kelima, seorang sahabat yang baik. Amsal 22 yang 11 katakan begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Terima kasih Tuhan. Saya mendorong kita semua menjadi seorang sahabat yang baik.
Kita menjadi orang percaya yang mengalami hal-hal yang mustahil dari Tuhan. Ketika kita menjadi seorang sahabat, menjadi pribadi yang mencintai kemurnian hati, ketulusan hati. Dari ketulusan hati kita keluar kata-kata yang baik. Seorang raja ibaratnya menyukai hati yang murni, menyukai perkataan yang manis, perkataan yang baik. Kita semua marilah jadi seorang sahabat yang baik. Kita semua jadilah sahabat yang baik. Lebih dulu kita menjadi seorang partner yang baik. Dan saya percaya ketika kita menjadi seorang sahabat yang baik, kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik juga, sehingga kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Cari dan jadilah sahabat yang baik. Karena dengan demikian kita sedang menyediakan diri kita untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, Tuhan yang memberkati dengan luar biasa. Ya, milikilah kesucian hati, milikilah kemurnian hati, milikilah ketulusan hati. Lalu jangan lupa, perkataan kita adalah perkataan yang manis, perkataan kita adalah perkataan yang indah, perkataan kita adalah perkataan yang mendatangkan berkat buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi partner yang perkataan kita melukai orang, perkataan kita merendahkan orang, perkataan kita menganggap remeh orang, menghina orang. Jangan. Dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, mari milikilah hati yang murni, perkataan yang manis. Karena ini adalah salah satu ciri seorang sahabat yang baik. Sahabat yang baik, hatinya suci, hatinya murni. Seorang sahabat yang baik, perkataannya manis didengar. Memang tidak mudah, kasih Tuhan, tidak mudah. Sekali lagi, tidak gampang. Ketika kita melihat orang lain layak untuk kita hina, layak untuk mendapatkan kemarahan kita, lalu kita mengatakan yang tetap baik, itu tidak mudah. Tapi sekali lagi, milikilah kualifikasi seorang partner yang baik, seorang sahabat yang baik. Sebab dengan kita berpartnership, sekali lagi apa yang saya katakan di depan, kita sedang menjemput hal-hal yang luar biasa. Kita sedang menjemput hal-hal yang apa yang kita rencanakan itu terjadi karena kita punya partner, kita punya persekutuan yang indah. Ada sebuah nasihat yang luar biasa yang disarankan oleh pemazmur dalam Mazmur 133. Tentu saja ini ayat atau pasal yang sangat kita sukai. Kemanakah Tuhan memerintahkan berkat? Kemanakah Tuhan memerintahkan kehidupan? Firman Tuhan berkata, ke tempat saudara-saudara yang duduk rukun, ke tempat orang-orang yang rukun adanya. Mari kita menjadi saudara yang rukun, menjadi sahabat yang rukun, menjadi partner yang rukun. Karena dengan kita punya partner yang baik, maka kita akan mengalami perencanaan kita berhasil, apa yang kita kerjakan berhasil, apa yang kita lakukan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan terus menuntun kita. Firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Satu bangsa, satu bahasa, satu pembicaraannya. Itu yang membuat semua yang kita lakukan berhasil. Kasih Tuhan, partnership bukan hal yang mudah, tapi bukan pula sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Partnership membutuhkan sikap hati seorang sahabat. Partnership akan membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati. Partnership membuat kita menjadi orang-orang yang siap menjemput berkat Tuhan. Jadilah sahabat yang baik. Jadilah orang-orang yang baik. Saya ulangi sekali lagi,
Jadilah orang yang tidak memfitnah orang lain. Jangan jadi orang yang suka bertengkar. Sebab orang yang baik, sahabat yang baik tidak suka bertengkar. Sahabat yang baik menutupi pelanggaran. Sahabat yang baik justru tidak membangkit-bangkit, tidak mengingat kesalahan sahabatnya. Sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu. Sahabat yang baik adalah seorang pemberi. Sahabat yang baik adalah orang yang suci hatinya, murni hatinya, yang perkataannya memberkati dan membangun. Dengan demikian, kita siap menjadi orang yang menjemput sebuah persekutuan, menjemput partnership yang kokoh, sehingga kita menjadi wadah yang perfect untuk berkat Tuhan, wadah yang sempurna untuk kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Firman Tuhan sudah menyatakan jelas buat kita semua, mari bersatu. Bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar omong, tapi sungguh-sungguh kita mengalami kesatuan. Kita butuh bergandengan tangan satu dengan yang lain. Agar apa? Agar kita boleh mengalami rencana kita berhasil. Berkat Tuhan diberikan kepada kita, kehidupan dilimpahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.